Wes, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini, mohon maaf diadakannya jam malam karena ada beberapa kendala tadi pagi untuk menghadiri rapat sama Pak Kepala. Ya, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengaruh tanah terhadap erosi. Di sini sebelum melakukan pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Anditya Bagus, Ya Pak, hadir. Alivia Febiola, Ini kemana temannya? Anu Bu, Hadir, Pak. Oh, Cindy Koirani. Hadir. Oh ya. Langsung saja ke pengertiannya. Pengaruh tanah terhadap erosi atau disebut erodibilitas tanah menurut Fines 2002 sebagai mudah tidaknya suatu tanah untuk dihancurkan oleh kekuatan jatuhnya butiran hujan dan oleh kekuatan aliran permukaan. Dari pengertian di sini ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. saya Pak. Ya, Mas Krisna. Erodibilitas tanah itu apa Pak? Erodibilitas tanah itu kemampuan tanah menyerap air. Oh iya Pak, berarti airnya diserap oleh tanah. Kenapa? Gimana? Airnya diserap oleh tanah. Seperti ini. Itu mudah tidaknya tanah itu tererosi oleh tanah. Jadi airnya itu diserap oleh tanah. Jadi erodibilitas tanah itu adalah kepekaan erosi tanah yang menunjukkan mudahnya tanah itu tererosi yang disebabkan oleh air. Oh iya Pak. Sudah paham? Paham. Ya. Lalu bentuk-bentuk erosi itu terdiri dari beberapa. Yang pertama erosi lembar, erosi alur, erosi parit. Nah, di sini erosi lembar itu namanya street erosion. Ditandai dengan pengikisan permukaan kulit bumi secara merata dan gejala ini sukar dikenali. Untuk erosi alur, ini terjadi karena adanya aliran permukaan yang terkumpul dan terpusat dan membentuk alur-alur. Lalu erosi parit. Nah, erosi parit ini sendiri terjadi karena adanya aliran permukaan yang terpusat, lalu runtuhnya saluran-saluran air di bawah permukaan tanah, atau karena adanya tanah longsor yang bentuknya memanjang. Nah, pada bagian slide kelima, ini merupakan contoh erosi yang tadi Bapak jelaskan. Untuk disimak gambarnya. Sudah paham sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Paham. Mbak Febi, ada yang ditanyakan? Belum, Pak.
Oh, belum. Sejauh ini belum ya. Paham berarti ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi erodibilitas tanah itu sendiri. Erodibilitas tanah ini dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah sifat-sifat tanah itu sendiri, mekanik, hidrologi, kimia, mineralogi, dan biologi, ataupun reologi atau hidrologi. Nah, itu dikemukakan oleh Venn 2002. Jikalau Poisson ini menyatakan bahwa erodibilitas tanah itu bukan hanya ditentukan oleh sifat tanah, melainkan faktor-faktor lainnya yaitu erosivitas, topografi, vegetasi, fauna, dan aktivitas manusia itu sendiri. Jadi manusia itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi erodibilitas tanah. Sampai selanjutnya, sifat-sifat tanah. Di sini ada beberapa contoh sifat-sifat tanah yang mempengaruhi erosi. Pak Cindy Hoir makan Pak. Pak Cindy Hoir makan. Oh, Pak Cindy Hoir makan. Pausen Chris. Ya. Chris. Oke. Wes direkod. Wes. Ya, mohon maaf. Tadi Bapak batuk karena kepeselek itu Tersedak Pak. apa ya batuk. Tersedak Pak. Batuk. Oh ya, tersedak. Mohon maaf. Ya, di sini ada beberapa sifat-sifat tanah yang mempengaruhi erosi, yaitu yang pertama adalah tekstur, kedalaman, terus struktur, lapisan bawah, bahan organik, tingkat kesuburan tanah, dan itu aja. Mohon maaf. Jadi ada 6 yang Bapak sampaikan di sini. Di sini tekstur itu dimana dilihat dari berdasarkan perbandingan atau komposisi dari butir-butir tanah, yaitu fraksi, pasir, debu, dan liat. Sampai sini paham? Paham Pak. Halo. Oh, paham. Ngantuk ya? Yang selanjutnya adalah struktur atau agregasi tanah. Nah, agregasi tanah ini dipengaruhi oleh tekstur dan kandungan bahan organik pembentukan agregat tanah, di mana itu juga dipengaruhi oleh jumlah dan jenis kation yang ada di dalam tanah. Selanjutnya yaitu adalah bahan organik. Bahan organik ini merupakan contohnya adalah berbentuk seperti daun, ranting,
dan sebagainya. Jadi dia itu menutupi lapisan tanah. Nah, ketika ada air hujan yang mau turun, itu air hujan itu tidak langsung menyentuh ke tanah, melainkan dihalang-halangi oleh tumbuhan itu sendiri. Dan bisa jadi juga bahan organik ini membuat penstabilan agregat tanah yang menjadikan tanah itu baik. Jadi apa Len? Jadi tanah itu menjadi subur dan tidak mudah tererosi. Selanjutnya yaitu kedalaman, di mana kedalaman ini profil tanah itu sangat menentukan tingkat erodibilitas tanah, kedalaman atau sifat tanah. Yang selanjutnya adalah tingkat kesuburan tanah, di mana tingkat kesuburan tanah, jika tanah tersebut tidak relatif subur, maka tanah tersebut mudah tererosi. Terima kasih. Itulah penyampaian materi untuk malam ini. Yang selanjutnya di sini dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Halo. Itu Pak, si dia makan Pak. Iya. Siapa makan? Pak Cindy. Kok saya nggak bisa melihat Mbak Cindy makan ya? Gimana caranya melihat? Bapak buka matanya dong. Bapak, karena ini Geser kanan. karena ini kelas online, tidak tatap muka, dipersilakan makan, rebahan. Yang penting teman-teman mendengarkan dan ilmunya dapat bermanfaat. Dari pemaparan Bapak tadi, apakah ada pertanyaan terkait materi erosi ini? Saya Pak mau tanya. Iya, Mas Anditya. Tadi kan di erosi ada macam-macam jenisnya. Itu di situ ada erosi parit. Ya. Itu proses terjadinya gimana? Itu Pak maksudnya? Kok bisa sampai terjadi seperti Iya. sampai di gambar itu? Bisa terjadi seperti itu. Iya, Pak. Iya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum Bapak menjawab pertanyaannya, Mas Krisna, dari teman-teman di sini, adakah yang bisa menjawab pertanyaan Mas Krisna? Mengapa bisa terjadi erosi parit ya, Mas? Iya, Pak. Mas Krisna. Iya, Pak. Iya Pak. Mbak Cici ini Kenapa Pak? mungkin bisa dijawab pertanyaannya Mas Krisna tadi. Apa Krisna Pak? Ini siapa ya? Ayo siapa? Oh, ya Mbak Cici. Kok seperti suaranya anu ya? Siapa Pak? Ayu Ervina ya? Temannya Ayu Pak saya. Nggak bisa Pak. Mungkin tadi Pak. Tidur itu Pak. Ayo, tidak boleh. Erosi parit sendiri di sini sudah dijelaskan bahwa ini adanya aliran terpusat dan runtuhnya saluran-saluran. Jadi ilustrasinya itu
ketika ada datangnya air menyentuh permukaan tanah, itu lapisan tanah di bagian bawah itu tidak kuat menahan atau tanahnya itu mudah tererosi, jadi ambles seperti gambar yang di sebelah ini. Lalu air yang tertampung atau yang tidak teresap itu akan mengalir, jadi menyebabkan aliran tersebut bentuknya itu memanjang seperti itu, Mas Kisna. Oh iya, Pak. Ya, ada lagi pertanyaannya? Ayo, selain Mas Krisna. Ini semua pada tidur atau nggak ada yang... Gimana proses karantina hari ini? Maaf Pak, ngantuk. Siapa itu yang bilang? Arvina Pak, Arvina. Gimana? Cici. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan pertanyaan kepada Mbak Ayu Ervina. Tadi di sini dijelaskan bahwa faktor-faktor erosi itu ada beberapa macam. Untuk bagian erodibilitas tanah, faktor-faktor yang mengaruhi erodibilitas tanah itu terdapat 6, yaitu tekstur. Di sini maksudnya tekstur adalah Mbak Ayu Ervina. Iya Pak, itu Pak. Tekstur itu kayak itu Pak. Kayak halus atau kasar gitu Pak. Gimana? Kok sinyalnya Mbak Ervina ini nggak mantap ya? Sinyalnya susah Pak. Gimana? Mbak Ervina? Iya Pak, itu loh Pak. Tekstur itu adalah kasar atau halusnya tanah. Kasar atau halusnya tanah? Dari teman-teman, Mbak Alivia Febiola, apakah bisa membantu? Gimana Pak, gimana? Kan tadi Bapak menjelaskan, Mbak Ervina ini tidak mendengarkan berarti. Untuk kaitannya proses erodibilitas tanah, terjadinya erosi itu kan tanah. Nah ini di bagian tekstur tanah, itu maksudnya seperti apa? Saya tidak tahu Pak. Kok tidak tahu? Tadi Bapak sudah menjelaskan. Sebagai hukumannya, Saya lupa. karena Mbak Yarvina tidak bisa menjawab, tolong tunjuk temannya untuk menjawab soal itu. Mbak Cece Pak. Mbak Cindy. Menjawab katanya. Mbak Cindy. Kucek-kucek mata. Kucing mata, Pak. Iya, Mbak. Gimana cara melihat teman-teman ini? Geser Efeknya kanan Pak. Dikeluarkan, Pak. Oh, mohon maaf. Gimana mengeluarkannya? Back, Pak. Lewat pintu, Pak. Wah, anak-anak ini
Gimana caranya? Bapak menggambar apa, Pak? Mohon maaf. Agak kesalahan sedikit. Baik. Oh, stop share ya? Iya, Pak. Iya. Ya, Mbak Cindy, tolong menjawab pertanyaan. Mbak Cindy, kameranya tolong diaktifkan. Mbak Cindy. Mbak Cindy, kemana dia? Mbak Cindy. Mbak Cindy. Hilang, Pak. Tidur mungkin, Pak. Wah, ini bagaimana mau bisa? Lanjut saja ke Mbak Feby. Mbak Feby bisa mendengarkan Bapak. Kenapa saya lagi? Ini Mbak Cindy. Dari mana kamu? Kamar mandi. Wah, kenapa HP-nya ada dibawa ke kamar mandi? Kamu Nangis, tidak Pak, tahu. itu, Pak. Menutup. Nangis, Pak. Kenapa? Apa, Pak? Nangis. Saya punya pertanyaan buat Mbak Cindy. Kan tadi Bapak jelaskan bahwasannya faktor-faktor yang mempengaruhi erodibilitas tanah itu ada tekstur. Maksudnya tekstur di sini seperti apa? Apa? Nah, ini tidak fokus nih. Yancan. Panas loh, Pak. Sudah malam, Pak. Semuanya mengantuk, jadi tidak fokus. Tapi kalau lihat drakor fokus. Ya, pagi-pagi, Pak, nggak malam-malam. Kan Bapak tadi menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi erodibilitas tanah. Nah, di sana terdapat tekstur. Nah, tekstur ini sendiri maksudnya adalah CCR. Apa, Pak? Faktor. Mbak Feby bisa mengulangi soal pertanyaan Bapak yang berikan, Mbak Feby. Itu yang dimaksud struktur. Kata bapaknya itu apa? Nah, itu Mbak JJ bisa mendengarkan. Mohon. Ya apa? Jadi struktur itu kayak anunya tanah, Pak. Kayak Minyak tanah? Apa kaitannya minyak tanah? anunya tanah. Anunya tanah itu apa? Anu ini siapa? Keyboardis anunya TV One. TV One. Kita putih. Anu. Aduh. Tahu, Pak. Siapa tadi? Ayo Arvina. Mohon dibantu Mbak Cece. Jadi tekstur tanah itu kayak mengukur kehalusan tanah. Gimana diulangi? Putus-putus. Tekstur tanah itu digunakan untuk mengukur kehalusan tanah. Ya. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Mbak Ayu Ervina. Selanjutnya, Mbak Ayu Ervina bisa menunjuk
Oh, jangan menunjuk. Kita kembali ke Mbak Cici lagi. Karena tadi Loh. tidak bisa menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Di sini dapat faktor yaitu dari bahan organik. Maksudnya bahan organik ini apa sih kok bisa mempengaruhi erodibilitas tanah? Itu tadi saya yang jawab, Pak. Mbak Cici, saya Bapak beri waktu 2 detik untuk berpikir. Pak, itu tadi saya yang jawab, bukan Mbak Ayu. Yang mana? Yang tekstur itu. Mbak, yang tekstur itu Mbak Yarvina, Tapi aku yang jawab. asal Blitar yang mohon jawab. Apa, Pak? Gimana Mbak Cici? Apalagi cari jawaban? Loh, dimatikan kameranya. Sungguh terlalu anak ini. Udah malam, Pak, ngantuk. Sabar, selepas ini kita akan langsung tidur. Materinya sangat sulit, Pak. Kok bisa sulit? Ya udah, kalau semua pada ngantuk, di sini Bapak langsung saja menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Coba Mas Mbak Feby untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dipersilakan Mbak Feby. Mbak Feby. Halo? Ya. Ya, Pak. Pak, sinyal saya jelek ini. Kenapa sinyal jelek? Iya, hujan, Pak. Mohon Mbak Feby dijelaskan. Ya, langsung saja jika tidak ada pengaruh tanah terhadap erosi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, itu tekstur, struktur, bahan organik, kedalaman, sifat lapisan bawah, tingkat kesuburan tanah. Nah, erosi ini juga terdapat contoh erosi yaitu menjadi 3. Yang pertama erosi lembar, erosi alur, dan erosi parik atau selokan. Seperti itu. Erodibilitas tanah ini merupakan pengaruh atau mudah tidaknya suatu tanah itu dihancurkan oleh kekuatan jatuhnya butiran-butiran hujan. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Terima kasih, Pak. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Belum dipersilakan.
Amin. Dipersilakan. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah